Halo, selamat datang kembali di channel Perspektif. Seperti biasa, kita bakal ngebongkar intrik-intrik politik. Nah, ini terbongkar. Ada seorang hakim konstitusi sekelas Arief Hidayat mendadak curhat pengen anaknya jadi wakil presiden dan pamer cucunya lahir di Solo biar bisa jadi wapres. Waduh. Kenapa ini? Kok tiba-tiba hakim MK ngomong seperti itu? Yang lebih membagongkan lagi, dia blak-blakan ya, ngaku setia sama Soekarno dan jaket merah. Netizen langsung nebak-nebak dong ya, jaket merah itu siapa? Apa jangan-jangan itu PDI Perjuangan? Ya kalau beneran itu ya Banteng, ya kan, Partai Banteng, jadi masuk akal kalau hakim ini penyusup yang disebar Mak Banteng gitu atau gimana? Ya tanpa lama-lama yuk kita tonton saja videonya. Juga saya terima kasih pada anak-anak saya yang telah mendukung karier bapaknya, tidak merepotkan, tidak pernah aneh-aneh, tidak minta ini minta itu, tapi anak-anak memilih berkarier sebagai dosen, yang sekarang yang sulung di Undip dan yang bungsu di UNS, dan dua-duanya cuman pengen jadi dosen. Tapi saya sebetulnya pengen anak saya bisa jadi wakil presiden. Ini atau tapi tidak jadi kenyataan itu. Tapi yang lucu, anak saya yang bungsu setelah jadi dosen di UNS, anaknya yang kecil waktu melahirkan itu ada pilihan, bisa melahirkan di Semarang dan bisa melahirkan di Solo. Anak saya Solo, Angga, mengatakan, "Pak, ini katanya sudah di USG, anak saya laki-laki, berarti cucu bapak nanti laki-laki, biar lahir di Solo ya, karena kalau lahir di Solo bisa jadi presiden atau wakil presiden," katanya begitu. Karena Solo itu berkahnya Indonesia, katanya begitu. Tapi menjadi presiden atau wakil presiden yang baik. Yang baik. Itu doa saya pada cucu saya yang terakhir yang laki-laki. Nah ini loh ya yang bikin geleng-geleng. Sekelas hakim MK Arief Hidayat kok mendadak nyeletuk seperti itu. Saya pengen anak saya jadi wakil presiden. Terus cerita cucunya lahir di Solo biar bisa jadi presiden atau wakil presiden. Loh, kok mendadak seperti itu? Kok aneh banget ya? Maksudnya apa ini? Biasa yang terjadi pada diri saya. Saya pada waktu awal jadi dosen muda, saya itu memasang foto Bung Karno di ruang dosen saya. Pada saat itu seorang tokoh guru besar senior berkata kepada saya begini, "Arief, kamu kalau masih ikut foto itu terus nggak mungkin bisa cari makan. Tolong tinggalkan, ikut saya." Itu guru besar itu. Tapi saya bilang, "Mohon maaf, Prof, saya tetap setia dengan beliau, dalam arti setia dengan ajaran-ajaran beliau. Sehingga sampai hari ini saya masih menggunakan jaket yang paling saya suka adalah jaket merah." Wah. Pak Arief Hidayat ini bilang masih setia sama Bung Karno. Sama Bung Karno dan jaket merah katanya. Ya publik ini langsung mikir lah ya, jaket merah yang mana ini Bapak? Ya soalnya kalau hakim ngomong jaket merah, yang kebayang ya jaket partai. Partai mana ini Bapak? Hah?
Gimana ini menurut kalian? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa juga sepil kota kalian, biar kita tahu video ini sudah sampai kota mana aja. Sepil di kolom komentar kota kalian. Saya tunggu. Jangan sampai lupa ya. Wah, ini cerita Hakim MK Arief Hidayat hampir jadi caleg PDI Perjuangan pada 1998. Waduh, ini mengejutkan sekali. Jaket merah yang dimaksud itu PDI Perjuangan toh ternyata. Pantesan toh ya, mendadak sentil soal wakil presiden. Ya gimana ya, Hakim MK itu harusnya sembuhin luka bangsa, bukan malah nampilin muka batin sendiri Bapak. Masih sakit hati ya Bapak? Atau memang belum move on? Gitu. Aduh. Sekelas Hakim MK loh, kok bisa-bisanya seperti itu? Gimana ini menurut kalian? MK Arief Hidayat pensiun dan menceritakan tentang penyesalannya soal perkara 90/2023 yang ternyata soal batas umur Wapres. Oh, batas umur Wapres. Kalau selama 13 tahun jadi Hakim MK, Arief Hidayat yang pensiun per 3 Februari 2026 mengaku sudah melakukan tugasnya dengan memberikan yang terbaik. Tapi ia merasa gagal melaksanakan tugas mengawal MK dengan baik justru pada waktu rapat-rapat permusyawaratan hakim yang memutus perkara soal putusan yang membuka peluang bagi Gibran Rakabuming bisa menjadi wakil presiden. Soalnya putusan itu juga mengguncang internal MK karena kemudian diikuti dengan pencopotan Anwar Usman dari jabatannya sebagai ketua MK saat itu atas dasar putusan Majelis Kehormatan MK. Tapi di sisi lain, di penghujung pengabdiannya, Arief juga menegaskan kalau setiap perjalanan memiliki batasnya. Setelah 13 tahun mengabdi di MK, ia menutup lembar tugasnya dengan refleksi jujur tentang dinamika, kebanggaan, dan kepiluan yang mewarnai perjalanannya. Dan dengan legowo, Arief menyerahkan estafet pengawal konstitusi kepada generasi berikutnya. Selengkapnya soal pensiun Hakim Arief Hidayat. Nah, ya kan? Makin kelihatan kalau belum move on. Pak Arief Hidayat sekarang malah nyenggol batas pencalonan wakil presiden. Lah, ini topik sensitif banget. Dan yang ngomong ini Hakim MK. Pak ya, kalah itu emang sakit, semua orang paham. Tapi ternyata seperti itu toh ini. Aduh. Ini sesuatu yang rahasia kok dibuka keluar tuh bagaimana? Selama ini hanya dugaan-dugaan, ternyata kan beda. Itu kok banyak betulnya sekarang ini. Gitu. Nah ini pasti sumbernya kalau bukan staf, hakim. Kami udah periksa semuanya, susah ini, siapa ini? Gitu kan, kalau nanya majalah Tempo, ya kita harus hormati kebebasan pers, dia kan berhak untuk tidak mendisclose. Jadi kami nggak mau menyentuh itu, jadi kita cari ini siapa yang tanggung jawab ini. Arief Hidayat, Hakim Mahkamah Konstitusi, diduga kuat sebagai pelaku utama kebocoran informasi rahasia terkait rapat permusyawaratan hakim atau RPH di Mahkamah Konstitusi. Arief Hidayat bocorkan informasi rahasia RPH Mahkamah Konstitusi kepada majalah Tempo. Sebagai Hakim MK, Arief Hidayat ternyata punya kepentingan politik terselubung yang berpihak pada partai politik PDIP. Sejak 2021, Arief Hidayat terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau PAGMNI. Hakim MK Arief Hidayat menggantikan kader PDIP Ahmad Basarah. GMNI adalah organisasi kemahasiswaan yang mengajarkan paham marhaenisme ajaran Bung Karno. Secara tidak langsung GMNI menjadi kaderisasi PDIP. Sekjen PDIP Hasto Kristianto adalah salah satu jebolan GMNI. Kebocoran rahasia negara yang disampaikan oleh Ketua MK harus diusut tuntas dan Arief Hidayat harus bertanggung jawab. Waduh. Ini kalau benar seperti yang diungkapkan Prof. Jimli, ceritanya ini jadi makin gelap. Katanya ada info RPH MK yang bocor
dan dipakai buat kepentingan politik PDI Perjuangan. Waduh. Padahal ya, Hakim MK pegang rahasia negara, bukan malah jadi kurir bisik-bisik politik seperti ini. Waduh, kok bisa ya? Gimana ini menurut kalian? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan kita lanjutkan saja video berikutnya. Sejarah membuktikan bahwa Hakim MK Arief Hidayat dan Mahfud MD mendukung politik dinasti di Indonesia. Wah. Politik dinasti sempat dilarang melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Pasal 7 huruf R yaitu syarat menjadi calon kepala daerah tidak boleh memiliki konflik kepentingan dengan petahana. Artinya ayah, ibu mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, menantu dari kepala daerah yang sedang berkuasa dilarang mendaftar kecuali telah melewati jeda 1 kali masa jabatan. Namun Arief Hidayat yang pada waktu itu menjabat sebagai Ketua MK menyatakan bahwa pasal ini tidak berlaku melalui putusan nomor 33/PUU 13 Romawi /2015. Keputusan ini diambil dalam kurun waktu tidak sampai 4 bulan. Bahkan keputusan ini diamini oleh mantan Ketua MK Mahfud MD. Menurutnya putusan MK ini sudah sangat tepat, bahwa tidak boleh keluarga pejabat itu dilarang untuk menjadi calon karena bisa jadi dia punya kapasitas yang lebih bagus dari yang akan diganti. Hakim MK Arief Hidayat dan Mahfud MD merupakan 2 orang paling bertanggung jawab terhadap terus terjadinya politik dinasti di Indonesia. Wah. Kalau dirangkai satu persatu, ya kesannya ini orang makin gak enak dilihat, ya kan? Gara-gara ulah satu hakim ini, jalan PDI Perjuangan jadi kelihatan mulus ya. Jadi kelihatan mulus banget buat politik dinasti. Waduh. Gimana ini menurut kalian ya kalau sudah seperti ini? Yang bisa menilai ya kalian saja ya. Tulis di kolom komentar. Dan kita lanjutkan saja video berikutnya. MPR bantuin saya. MPR tuh mestinya tertinggi. Gak kayak sekarang ini. Gak usah siap-siap, kerjain. Lo betul loh. Pusing kan? Pusing. Mana bisa mengeluarkan TAP? Gak bisa, kayak diborgol gini. Saya udah sampai pusing. Ini kumaha sih maunya? Kan MPR reformasi itu diturunin kan. Jadi kan sama DPR, MPR, apa itu satu lagi? DPD. Aku sampai pusing dan mikirin ini orang-orang politik. Aku bilang nih waktu itu, ini maunya apa toh yo? Bantu saya kembalikan MPR RI sebagai lembaga tertinggi. Ternyata terkuak sekarang ya kan? Bukan cuma kader PDI Perjuangan, tapi Bu Megawati Soekarno Putri juga coba kendalikan negara. Ya gimana ya kalau partai bisa ngatur hakim, hakim bisa ngatur aturan, terus aturan dipakai buat keluarga sendiri, itu namanya ya negara dipegang segelintir orang saja. Waduh. Ternyata ini tuh ada sangkut pautnya ya ternyata. Waduh. Sekelas Hakim MK kok tiba-tiba mendadak gitu loh ya nyeletuk soal wakil presiden. Ternyata seperti ini jalan mainnya. Gimana ini menurut kalian kalau sudah seperti ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan itu tadi sedikit informasi yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Jangan lupa subscribe channel Perspektif. Dan jangan lupa juga share video ini ke grup WhatsApp atau yang lainnya itu. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Sekian dari saya. Terima kasih.